Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfanda Firdaus, NIM 181382 dari kelas PIPS A 2018. Langsung saja, di sini saya memilih kode soal 003, yaitu berkembangnya sejarah peradaban Islam pada saat dinasti Turki Utsmani. Pertanyaan nomor 1 yaitu berkembangnya agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai bahkan menguasai berbagai peradaban yang ada sebelumnya. Sejarah peradaban dunia. Tak salah bila peradaban Islam dianggap sebagai salah satu peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Menurut Ma'ruf Misbah, Ja'far Sanusi, Abdullah Qusairi, dan Syed Sya'roni dalam bukunya Sejarah Peradaban Islam, setidaknya ada 2 sebab dan proses pertumbuhan peradaban Islam, baik dari dalam maupun luar Islam. Dari dalam Islam, perkembangan kebudayaan dalam Islam, pengembangan dan peradaban Islam itu karena bersumber langsung dari Al-Quran dan Sunnah yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Menurut Ma'ruf Misbah dan kawan-kawan, perkembangan peradaban Islam yang dilandasi dengan semangat persatuan Islam telah ditanamkan Rasulullah SAW sejak awal perkembangan Islam di Timur Tengah. Kemudian dalam praktiknya, seiring dengan makin luasnya wilayah kekuasaan Islam, gesekan maupun kebudayaan masyarakat setempat memengaruhi umat Islam untuk mengadopsi dan mewarnai peradaban lokal yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Dari proses semacam inilah peradaban Islam terus berkembang dari peradaban kebudayaan, bangunan, bahasa, dan adat istiadat hingga pada ilmu pengetahuan. Bagaimana Anda atau saya memaknai itu berdasarkan sudut pandang substansi peradaban Islam itu ibarat pohon. Jadi sebelum saya menjawab di intinya, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu, yaitu sejarah Turki Utsmani. Sejarah Turki Utsmani itu masa kebangkitannya yaitu 1299 Masehi hingga 1453 Masehi. Pasca pembubaran Kesultanan Rum yang dipimpin dinasti Seljuk Turki pendahulu Utsmaniyah pada tahun 1300-an, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara merdeka, yaitu yang menjadi kebanyakan negara Turki pada saat ini, yang disebut Emirat Ghozi. Salah satu Emirat Ghozi dipimpin oleh Osman I yang memimpin pada saat 1258 Masehi hingga 1326 Masehi. Dan namanya menjadi asal-usul nama Utsmaniyah. Osman I memperluas batas permukiman Turki sampai pinggiran Kekaisaran Bizantium. Tidak jelas bagaimana Osman I berhasil menguasai wilayah tetangganya karena belum banyak diketahui soal sejarah Anatolia abad pertengahan. Dari sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Kekaisaran Turki Utsmani itu memiliki beberapa periode yang mempunyai beberapa pemimpin yang berbeda-beda, dan setiap pemimpin memiliki kebijakan yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, menurut saya dengan adanya kelengseran beberapa pemimpin Kekaisaran Utsmani yang memiliki kebijakan berbeda-beda, itu juga bisa menjadi salah satu alasan bahwa di dalam Islam itu terdapat banyak perkembangan di setiap zamannya. Salah satunya adalah dengan banyaknya macam-macam pemimpin yang memiliki kebijakan masing-masing. Apalagi pada saat ini banyak perkembangan yang dilakukan oleh manusia. Salah satunya ialah dari teknologi, lalu dari segi bangunan, segi bahasa, lalu segi budaya, yang otomatis dapat membuat bukan berarti merubah sejarah yang dulu, tapi menambahkan. Jadi dengan adanya ini,
Terdapat banyak berbagai macam perubahan di dalam di dalam kebijakan di setiap pemimpin Islam tersebut. Kurang lebihnya seperti itu jawaban nomor 1 dari saya. Selanjutnya ialah nomor 2, yaitu soalnya banyak hal yang bisa kita ambil dari pembelajaran sejarah, diantaranya belajar sejarah bisa menambah wawasan keilmuan tentang kejadian-kejadian di masa lampau serta unsur-unsur nilai yang ada di dalam sejarah itu. Banyak unsur nilai dalam peristiwa sejarah, diantaranya bahwa sejarah memiliki nilai edukatif, inspiratif, dan rekreatif. Coba jelaskan berdasarkan analisamu beserta contoh konkretnya sesuai dengan tema yang Anda pilih. Jadi menurut saya tema saya ialah perkembangan Islam di masa Turki Utsmani, yang dimana di dalamnya itu terdapat banyak nilai edukatif, inspiratif, dan rekreatif menurut saya. Dari yang pertama ialah edukatif. Menurut saya semua sejarah yang kita pelajari itu memiliki unsur nilai edukatif, karena ada pepatah mengatakan bahwasanya kita belajar dari yang namanya sejarah, dan juga terdapat istilah juga jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Dari hal tersebut kita bisa memaknai bahwa di semua sejarah, termasuk salah satu tema yang saya ungkit ini, yaitu sejarah Turki Utsmani, itu juga edukatif, yaitu dapat memberi kita sebuah pelajaran yang kita pakai untuk masa kini, yang bisa diperbaiki hingga sampai masa kini. Selanjutnya ialah inspiratif. Menurut saya di semua kisah sejarah itu mempunyai kisah inspiratif tersendiri. Salah satunya ialah sejarah Turki Utsmani. Di dalamnya terdapat sosok tokoh yang sangat inspiratif menurut saya, yaitu Sultan Mehmed, yang nama aslinya ialah Muhammad Al-Fatih. Di situ Sultan Mehmed, pada saat sejarah kebangkitan Turki Utsmani, Sultan Mehmed berusia 21 tahun di saat memimpin umat Islam pada saat itu. Jadi kita bisa menjadikan beliau sebagai inspiratif, karena beliau sangat menginspirasi kita bahwa dengan memimpin sebuah kaum itu tidak harus kita maksudnya dia itu bisa memimpin sebuah kaum yang besar dengan usianya yang masih 21 tahun, yang bisa dibilang masih sangat muda untuk seorang pemimpin. Jadi itu sangat menginspirasi menurut saya. Selanjutnya ialah rekreatif, yaitu kreatif. Maksud dari kreatif itu sendiri ialah kita dapat maksud dari rekreatif sendiri adalah pemikiran kita terhadap bagaimana cara kita menilai sejarah pada suatu kerajaan. Dengan adanya rekreatif, kita dapat mengulik suatu sejarah menjadi sebuah kisah inspiratif untuk kita lakukan di masa kini agar menjadi lebih baik. Kurang lebihnya seperti itu jawaban saya dari nomor 2. Lalu saya akan melanjutkan ke nomor 3, yaitu soalnya ialah pelajaran apa yang bisa Anda ambil dari peristiwa-peristiwa sejarah peradaban Islam berdasarkan berkembangnya mulai dari zaman Rasulullah hingga perkembangannya peradaban Islam saat ini, yang bisa dijadikan pembelajaran dalam kehidupan kita. Jadi menurut saya
Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah peradaban Islam dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang. Seperti kita ketahui, pada saat zaman dahulu, zaman Rasulullah, atau di saat zaman setelah zaman Rasulullah, yaitu zaman Turki Utsmani soal yang saya pilih, menurut saya pelajaran yang dapat kita ambil pada saat zaman dahulu ialah semua orang pada saat zaman dahulu itu berani untuk memperjuangkan agamanya daripada nyawanya. Jadi mereka merelakan segenap nyawa dan raga mereka hanya demi agama. Jadi dari situ saja kita bisa memaknai bahwa untuk membela suatu agama pada saat zaman dahulu itu sangatlah berat. Jadi itu bisa kita ambil pelajarannya untuk saat ini. Saat ini kita sudah hidup enak, di mana sudah tidak ada peperangan lagi yang memperebutkan ideologi atau agama, yang mempersangkut agama kita, sehingga kita bisa bersyukur dengan adanya keadaan ini. Kita juga harus menghargai apa saja yang dilakukan oleh umat Islam pada zaman dahulu, dengan cara kita harus melestarikan budaya agama kita dengan cara mengaplikasikannya pada kegiatan kita sehari-hari. Dengan hal tersebut, kita sudah bisa menghargai perjuangan dari tokoh-tokoh agama Islam pada zaman terdahulu, yang dimana harus memperjuangkannya dengan segenap jiwa dan raga. Dengan cara itu kita bisa melestarikan budaya maupun agama kita hingga saat ini. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil ialah Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini ialah kita harus berjuang juga segenap tenaga seperti halnya orang zaman dahulu, itu melestarikan budaya agama kita agar tetap dilakukan hingga sampai zaman nanti, agar tidak pernah hilang, dan juga melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, ketentuan-ketentuan Islam yang lainnya, agar bisa lestari hingga sekarang. Selanjutnya ialah nomor 4, yang dimana nomornya selanjutnya ialah nomor 4, yang dimana soalnya dari beberapa tokoh-tokoh pemikir Islam dunia yang memberikan kontribusi besar pada sejarah perkembangan peradaban Islam, yaitu siapa yang paling kalian kagumi dan bisa dijadikan taulatan berdasarkan pemikiran-pemikiran dan terobosan yang mereka lakukan, sehingga bisa kita jadikan inspirasi dalam memajukan Islam hingga saat ini. Menurut saya, tokoh pemikir Islam yang sangat menginspirasi saya dari tema saya, yaitu perkembangan Turki Utsmani, yaitu siapa lagi kalau bukan Muhammad Al-Fatih. Beliau ialah seorang pemimpin muda yang sangat dibanggakan oleh rakyatnya. Mengapa? Karena dengan pemikiran-pemikiran beliau atau strategi-strategi perang beliau bisa memecahkan atau membuka kota Konstantinopel, yang dimana itu sebelumnya dikuasai oleh orang-orang Eropa, sehingga orang-orang Eropa menguasai seluruh perdagangan di antara Eropa dan Asia. Karena pemikiran atau strategi perang yang diterapkan oleh Muhammad Al-Fatih,
Islam dapat meraih masa kejayaannya, yaitu puncak kejayaannya ialah pada saat perang salib melawan pasukan Romawi. Di situ Muhammad Al-Fatih memimpin pada saat usia 21 tahun. Dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya seorang pemuda itu juga bisa menjadi pemimpin. Seperti contohnya Muhammad Al-Fatih yang pada saat itu berumur 21 tahun. Yang bisa kita terapkan pada sosok tokoh Muhammad Al-Fatih hingga saat ini ialah kegigihannya dan juga optimisnya dalam saat memimpin agama Islam. Kita mengerti bahwasanya banyak sekali tentara-tentara Turki Utsmani yang memiliki usia lebih lanjut atau yang lebih istilahnya lebih tua dan lebih berpengalaman. Namun dengan kepercayaan dirinya, Muhammad Al-Fatih bisa memimpin mereka semua. Jadi itu saja jawaban yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.